Saudara-saudari kami di mana saja berada, inilah channel Ucok Stiker Wawancara, yang selalu menyampaikan berita terkini dan akurat. Tonton selalu channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Inilah berita kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma qul lana wa li walidina wa li mu'allimina wa li asatidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Ketua PKM atau mewakili PKM tadi, yaitu Abang Anda Buhari. Beliau ini selalu ke Sumatera karena ada adik beliau di sana, kakak ya. Jadi alhamdulillah saya pun mengenal beliau karena nama beliau. Alhamdulillah masih sehat ya. Yang sama-sama kita hormati seluruh PKM yang hadir, seluruh jemaah. Ada anak-anak muda kami tempat kami semangat awal. Dan yang kita hormati, kita muliakan Bapak Wakapolres Kota Balai, Bapak Haji Jumanto SAMH. Beliau ini sebenarnya saya Kapolres sudah wajah dipanggil Ustaz. Jadi Ustaz dari saya. Alhamdulillah, tiap subuh Sabtu kami itu sering masuk ke masjid-masjid menyampaikan tausiah. Dan seluruh jajaran kepolisian yang hadir ada Pak Mungkin ya, dan juga jajaran hadir kepolisian yang hadir pada pagi hari ini. Rekan-rekan dari Dewan Masjid Indonesia, ini sebelah kiri kami ini, saya ini sudah S2 ini. Pengurus Dewan Masjid, tidak imam di Polres. Ada Sekretaris Umum Pak Heri Antan Jahat. Kemudian Pak Jenderal Laban Bendahara, Pak Sofian SPD, juga Sekretaris dan seluruh Pak Bagus juga. Pak Bagus ini di sini rumahnya, pengurus DP ini Bagus. Pak Syafi'i di rumahnya di sana, dan seluruh jemaah yang hadir pada hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertemu, bersilaturahim. Itu yang penting. Kami ini datang atas nama Dewan Masjid Indonesia (DMI), juga bersama dengan Polres. Langsung Pak Warga yang ikut datang. DMI sama Pak Polres ini memang tugasnya ada di temunya, makanya kami sama-sama. Apa ini tugas kami ini? Sama-sama amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Ustadz dari amar ma'ruf nahi munkar, begitu tugasnya. Polisi juga begitu. Amar ma'ruf mengajak kebaikan, mencegah kemungkar. Bahkan Pak Polisi kita punya wewenang menangkap, memeriksa. Kalau Ustaz tak bisa, hanya mengajak saja. Kalau sempat mencegah, tak bisa, tak ada undang-undang kita. Jadi lebih hebat Pak Polisi. Jadi tujuannya apa? Supaya masyarakat itu betul-betul aman, tertib. Nanti kalau Pak Polisi, kita pun begitu juga. Makanya kami sering bekerja sama. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ma'nantum faqimus shalah. Kalau kamu merasa aman, tenang, tertib, dirikan salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi tiap-tiap mukmin adalah wajib dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Fa iza ma'nantum. Itu bagian dari tugas kita semua, tugas Pak
kita, makanya kepolisian Republik Indonesia harus kita dukung. Narkoba memang bahaya, narkoba ini bukan main. Jadi alhamdulillah di situ di lapangan. Kalau perlu datang sering 40 Semardani. Saya lama ini sama daerah saya sering berbulan. Riau narkoba ini. Kalau sudah masuk ke narkoba ini, kita jadi orang. Maafkan kayu pun ayahnya jadi miskin. Kenapa? Baru apa namanya itu, rehabilitasi. Kalau pun sudah direhabilitasi, tidak juga untuk jadi orang. Daerah juga begitu, dijagoi baru dia saudara. Padahal baru sudah apa? Jadi rehabilitasi. Tapi dia juga banyak sudah roh begitu, makanya sakit tadi. Jadi anak-anak muda pun yang ganteng-ganteng, laga sehat, janganlah kamu dekati narkoba itu. Bahaya begitu, bahaya. Ya. Ada yang mau pinjaman, maraso pinjaman. Mudah-mudahan ada rasa sedikit, apa yang rasanya itu? Lama-lama kainan. Jadi itulah ya. Kemudian kami dari DMI ini, Dewan Masjid Indonesia, sama tugas kami sama BKM. Pak BKM kita ini Badan Kemakmuran Masjid. Itu kalau di masjid, di atasnya Dewan Masjid Indonesia. Ada tingkat kota, ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Kalau pusat dipimpin oleh Bapak Muhammad Yusuf Kala, mantan wakil presiden sampai sekarang. Jadi Dewan Masjid dan BKM itu satu saja tujuannya. Apa itu? Mengajak masyarakatnya semua, bagaimana kita semua orang yang beriman ini memakmurkan masjid. Makanya kami datang kemari hanya mengajak, mendorong bapak-bapak, mari kita makmurkan masjid. Makmurkan masjid itu apa? Pertama, masjid itu ada pengurusnya, alhamdulillah. Ada pengurusnya, ada ketuanya, ada imamnya. Diatur demikian, teratur. Tak bakal ikadai pula. Itulah pengurus yang bagus ya. Kemudian dipilih tiap 5 tahun, itulah yang bagus. Jangan pula seumur hidup tak pilih-pilih. Tapi kalau dia terpilih juga tak mengapa. Tapi dipilihlah. Kalau yang misalnya 2 tahun sekali, diundang masyarakat, sehingga masyarakat itu merasakan masjid itu milik dia. Itulah perhatian untuk pengurus itu. Yang kedua, memakmurkan masjid itu adalah membangun masjid. Kalau masjid ini alhamdulillah masjid apa ini? Istiqamah. Semoga jamaahnya juga semua istiqamah. Ya, istiqamah. Dulu mesti rabu kata kami, ya kan? Kami dulu dari MUI, dari Dubai kemari. Dari Golkar juga pernah saya kemari. Saya ada politik dulu. Ada apa lagi? Pernah juga kemari Golkar. Dulu ini ada 3 kali semua dah siap. Sudah berkasih, sudah apa? Alhamdulillah untuk Tanjung Balai ini sudah dapat kelas sudah ya. Masjid istiqamah. Istiqamah ya alhamdulillah. Dulu Pak Abu masih pemerintahan. Badan. Oh begitu. Di rumah kan Pak Darwin ya, Pak Darwin. Jadi alhamdulillah orang tua kita ini masih juga mengurus masjid kita ini pagi hari. Mari kita bantu ya. Masjid yang indah. Kalau ini saya kira sudah tak dibangun lagi pada ini. Tinggal membersihkan, menjaga dan merawat. Iya, merawat. Yang ketiga, memakmurkan masjid itu adalah rame jamaahnya. Ini yang hebat. Rame orang berjamaah. Rame orang berkegiatan. Ada di situ sholat jamaahnya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, rame, imam teratur. Itu sudah makmur. Ada pula lagi pengajian juga, hebat. Anak mudanya bikin pengajian, remaja masjidnya bikin pengajian, omak-omak bikin pengajian. Boleh diambil uang dari tabung untuk membayar guru, boleh. Jangan bilang tak boleh. Boleh diambil uang tabung itu untuk kemaslahatan kita di sini, boleh.
Uang tabung itu harus digunakan balik untuk masyarakat, jangan simpan-simpan. Ya, tak boleh. Tak digunakan itu berarti tak menyambung wakafnya, tak menyambung infaknya. Tapi kalau kita gunakan, tapi untuk kemakmuran masjid yang boleh dibawa untuk jalan-jalan ke Parapat, itu tak bisa. Untuk kemakmuran masjid, terserah aja mungkin apa, rame-rame, apa bisa, boleh dan disuruh. Begitulah cara memakmurkan masjid. Di sini dibuat ada rapat. Kalau ada orang meninggal, ya silakan akad nikah di masjid. Kalau ada yang meninggal, bawa ke masjid solatkan. Itu lebih bagus. Lebih bagus bisa rame-rame menyolatkannya. Dan masjid tak boleh dikunci. Kecuali pula ada suatu tempat yang dikunci takut hilang. Biar orang lalu lalang bisa singgah. Sediakan di situ tamu, toiletnya bagus, bersih. Kalau dari dia masuk ke situ, akan tak mungkin dia keluar tak berimbang. Siapa yang merawat dia itu tentu ada di dalam hatinya. Tapi begitulah, ramah terhadap tamu, ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap musafir, ramah terhadap anak-anak. Itulah masjid yang bagus. Yang bagus. Tugas siapa itu? Tugas jamaah semua. Masing-masing mengulurkan tangan ke masjid. Apakah dengan harta, apakah dengan pikiran, apakah dengan tenaga. Mungkin dia harta tak ada, tapi tenaga tak ada. Silakan. Tiap hari dia datang berjamaah, tiap hari dia membersihkan. Nah itulah tugas. Itu orang memakmurkan masjid. Ada pula projonya siang malam di luar saja, tapi ditanya apa tak kebutuhan masjid. Ini nah dikasihnya. Dari aku sekian. Dia ulurkan terus. Nah, itu orang memakmurkan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Nanti yang dapat perlindungan di akhirat salah satunya adalah pribadi yang hatinya selalu teringat bagaimana masjid. Ini kekurangannya. Itu nanti dilindungi di akhirat. Orang kepanasan dia menghisap, dia tidak keluar. Orang kepayahan membawa untuk menanti Siratal Mustaqim, dia lancar saja. 7 golongan orang yang lancar seperti itu. Imamun adil, pemimpin yang adil, rajulun qalbuhu mu'allaqun masjid, orang yang hatinya selalu mengurus masjid, wa syabun nasya'at ibadatillah, pemuda-pemuda yang tumbuh besar, dia itu selalu beribadah kepada Allah, memikirkan dan bertindak laku apa yang disyariatkan oleh Allah. Itulah salah satunya itu macam orang. Dan alhamdulillah saya yakin ini masjid makmur, tinggal kita menggalakkan saja. Apalagi masyarakat kita sini masyarakat yang semuanya cinta agama, semuanya yang sangat peduli kepada agama. Cuma kita bangun saja yang belum, ya, kita bangun saja yang belum, barangkali perlu didekati dan diajak untuk terlibat di masjid. Yang kedua, alhamdulillah kita ini sekarang sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah. Sebentar lagi masuklah bulan Muharram, begitu. Ini bulan Dzulhijjah ini bulan Ashharul Hurum, 4 bulan yang mulia di dalam Quran. Ada 4 bulan itu sangat mulia. Pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. 4 bulan ini kalau terjadi perang kebetulan itu harus gencatan senjata, tak boleh. Ini hebatnya itu. Nah, sebentar lagi kita memasuki bulan Muharram. Muharram itu apa? Di situ kita adalah Muharram itu awal bulan daripada hitungan Hijriah. Yang satu Muharram itu adalah tahun baru Islam. Tahun baru Islam kalau sekarang ini 1442 Hijriah. Sebentar lagi kita tahun baru 1443 Hijriah. Tapi kita rasakan. Kalau tahunnya baru yang orang lain, bukan main kita sibuk. Nah, tahun
tahun baru. Padahal tahun baru kita apa itu tahun baru Hijriah. Gitu ya. Memang tak serupa kita membesarkan tahun baru kita sama orang lain. Kalau orang lain pakai nergon, pakai kembang api, jangan ditiru itu, bukan begitu. Kalau kita merayakan tahun baru puasa, jauh bedanya. Puasa, satu Muharram itu puasa. Tahun baru itu puasa. Kenapa? Macam mana kita mensucikan diri, membersihkan diri, zahir kita, batin kita. Makanya disunahkan puasa 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram, 10 Muharram, terserah. Ya. Nah, yang kita mau ambil, marilah hijrah ini kita pinjai hijrah. Hijrah ini kita pinjai hijrah. Tapi hijrah dulu itu hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Hijrah keempat. Sekarang hijrah tak hijrah keempat lagi. Kalau macam itu, mungkin daerah lain, penduduk lain boleh juga jadi hijrah keempat. Makanya hijrah itu macam-macam. Satu hijrah keempat, satu hijrah hati, hijrah jiwa. Ya. Kalau hijrah keempat dikatakan begini dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahidu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Itu di dalam Al-Quran. Mereka yang beriman, mereka yang hijrah, mereka yang jihad di jalan Allah, mereka itulah yang nanti dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dapat kasih sayang Allah, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang di dalam Allah. Jadi duanya yang hijrah. Yang kedua ada juga hijrah tempat tadi. Ya. Yang kedua ada juga hijrah jiwa. Hijrah jiwa ini sebagaimana kata Rasulullah, afdhalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Sebaik-baik orang hijrah adalah siapa yang hijrah dari yang dilarang Allah. Makanya ada orang dulu tak berjilbab. Mengapa kau berjilbab sekarang? Sudah hijrah. Itu berarti hijrah tingkah lakunya, hijrah hatinya, hijrah jiwanya. Itu bagus. Itulah yang kita harapkan sekarang. Mungkin selama ini kita masih banyak melakukan usaha hijrah kita. Mungkin selama ini sholat kita bolong-bolong. Sekarang kita hijrah. Bagaimana sholat kita sudah penuh tiap hari 5 waktu. Dulu cuma maghrib saja sampai isya. Ada nama maghrib saja. Isya tidak, subuh tidak. Sekarang kita hijrah. Inilah kalau kita. Dulu mungkin kita tak hati-hati tentang makanan, ya, santap saja begitu, nah haram banjir. Sekarang mulai dijatuhkan. Haram dia tidak mau. Misalkan yang haram, kalau bisa yang makruh pun tidak. Ini baru namanya orang hijrah. Makanya anak muda sekarang ada komunitas apa? Komunitas hijrah. Bagus itu orang-orang yang hijrah. Tapi ada pun ada mengejek, alah, soalnya bunyi, soal ini. Padahal itu betul-betul hijrah. Ini kadang-kadang kita tahu. Jadi anak-anak muda kami mari buat kelompok-kelompok. Apa namanya? Komunitas hijrah. Hijrah. Ya kita lah yang menghijrahkan diri kita dulu. Kita lah yang menghijrahkan hati kita dulu, bukan orang lain. Nah, kalau sudah bisa kita hijrah, hijrah dari mana? Hajara man. Ya, nah apa? Hajara mana Allah. Hijrah dari apa yang dilarang Allah. Insya Allah kalau kita sudah bisa bertekad menghijrahkan hati kita, itulah namanya kita melaksanakan hijrah. Itulah kita namanya menyambut tahun baru hijrah. Tapi kalau tak ada kita bisa berubah dari yang
tidak baik kepada yang baik, itu namanya kita tidak melaksanakan hijrah. Persoalan hijrah ini dalam Al-Quran bukan satu ayat, banyak ayat Quran. Ada surah Ali Imran, ya, ada surah An-Nisa, banyak, lebih 10 ayat tentang hijrah ini. Jadi sebetulnya tak banyak kita mengkaji tentang hijrah ini. Ya. Banyak, ya. Jadi inilah, marilah kita semua hijrah. Hijrah kita bagaimana kita selama ini jarang ke masjid, insyaAllah mulai pagi ini kita sering ke masjid. Itu juga adalah hijrah, ya, itu juga adalah hijrah. Selama ini malas kita mendengar pengajian. Nah, mudah-mudahan sekarang ini ada kita buka YouTube, kita carilah. Selama ini kita mungkin sering menonton yang lain-lain, coba dicari pengajian, dicari tausiah. Lama-lama itu mendekatkan hati kita. Kenapa demikian? Karena kita hidup ini sekarang di alam yang penuh tantangan. Ya, alam kita ini beda dengan dulu. Sekarang ini karena kemajuan teknologi, semua kejahatan bisa kita lakukan dengan apa yang dikatakan kita. Ya, itu hampir banyak meninggalkan walaupun banyak untungnya. Jadi banyak untungnya di situ ada yang pengetahuan, di situ ada sesuatu yang perlu kita ketahui, yang bisa nampak dengan mata kita. Dulu dalam Al-Quran ada misalnya Bahwaini di dalam surah Al-Quran ada 2 laut yang terpisah, Sekarang semuanya sudah bisa ditunjukkan di YouTube itu. 2 laut itu terpisah itu memang ada. Satu warnanya biru, satu warnanya agak abu-abu. Tak mau ke sana. Udah ada dalam Al-Quran itu. Jadi itulah cara membantu sebenarnya apa kita Android kita itu, ilmu dan teknologi. Tapi begitu juga kejahatan itu banyak tersimpan. Kalau kita nanti tengok yang error, bisa saja melakukan hal yang salah. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan. Terakhir, sekali lagi mari kita memakmurkan masjid, dan karena kita ini sebentar lagi menyambut tahun yang baru Hijriah, mari kita ambil momentum, tekad di dalam hati kita pun ikut hijrah bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah dulu hijrah untuk menghindarkan diri dari kemunduran kaum kafir Quraisy, hijrah untuk melaksanakan dakwah. Kalau tak hijrah nanti, kalau pada adatnya tak ada lagi agama di dalam. Begitulah hebatnya tantangan yang dihadapi dalam hijrah teman. Nah, semangat hijrah Rasulullah itu mari kita tangkap. Apa kita tangkap? Kita pun menaruhkan nyawa Rasulullah untuk menegakkan agama. Kita pun juga harus menaruhkan nyawa untuk menegakkan kebenaran. Itulah hijrah yang benar. Itulah hijrah yang tepat, yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak, seluruh jemaah. Terima kasih BKM atas penerimaan dan disajikan juga kepada kami ada minuman, ada makanan. Alhamdulillah. Semoga ini menambah rezeki kepada seluruh pengurus PKM yang mengelola masjid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'alna ma'ana ya Allah ala jama'na wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa hdina ya Allah siratal mustaqim. Allahumma ya Allah arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa arina al-hidayah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'allifina wa li asatidina wa lil muslimin